Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai kasus Nenek Asyani yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Ditunggu ya. Kasus Nenek Asyani. Nenek Asyani lahir di Situbondo dan berusia 63 tahun. Beliau terjerat pidana karena dituduh mencuri kayu jati milik perhutani Situbondo. Kayu yang diambilnya bakal dijadikan kursi kayu. Dia yakini adalah miliknya di ladang yang ditanam bersama sang suami 4 tahun lepas sebelum ladangnya dibeli orang. Kronologi kasus. Yang pertama, Humas KPH Perhutani Abdul Ghani menjelaskan jika pada tanggal 14 Juli 2014 lalu, petugas perhutani melakukan patroli menemukan 2 tonggak bekas pencurian pohon di peta 43. Yang kedua, perhutani melaporkan ke pihak kepolisian atas kecurigaan kalau ada orang yang menyimpan kayu jati perhutani, sehingga dilakukan operasi gabungan oleh pihak kepolisian untuk memastikan kebenaran laporan. Yang ketiga, ditemukan 38 potong kayu jati di rumah Cipto, yaitu seorang perajin kayu. Dari penjelasannya, beliau menyebutkan jika kayu tersebut titipan dari Asyani yang diangkut dengan mobil pickup. Perjalanan sidang. Sidang dilaksanakan pada tanggal 9, 13, 16, dan 20. Sampai putusan sidang pada tanggal 23 April 2015 dipenuhi dengan aksi unjuk rasa dari oknum masyarakat maupun mahasiswa yang menyuarakan ketidakadilan praktik dalam penegakan hukum. Pada persidangan ketiga, tanggal 9 April 2015, JPU menuntut terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun masa percobaan dan 18 bulan serta denda 500 juta. Kejadian menyentuh hati ketika Nenek Asyani tiba-tiba menangis histeris dan bersujud di penutupan sidang akhir. Nenek Asyani tidak terima dirinya disebut pencuri, kendati setiap berjalannya proses hukum, beliau selalu menyuarakan jika dirinya bukanlah seorang pencuri. Namun, hukum berjalan tidak pihaknya. Nenek Asyani dinyatakan bersalah. hasil final dari kasus Nenek Asyani. Yang pertama, Nenek Asyani dinyatakan bersalah dan dijerat pasal 12 Jangto, pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang kedua, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda sebanyak 500 juta rupiah subsidiary 1 hari hukuman percobaan. Yang ketiga, tidak hanya Nenek Asyani, 3 orang tersangka selanjutnya juga menyusul, yaitu Ruslan, menantunya, Abdus Salam, pemilik pick up, dan juga Sucipto, tukang kayu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam agama tercatat, lebih baik salah mengampuni daripada salah menghukum. Jika kebenaran pemeriksaan saja masih diragukan, maka bukan tidak mungkin jika hukum salah memvonis Nenek Asyani. Sila kedua, pemerintahan melihat kasus pencurian Nenek Asyani ini hanya dari legal justice. Padahal penegakan hukum juga perlu melihat dari sisi sosial justice. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dikatakan jika penyelesaian kasus ini merupakan kedok yang menutupi ketidakbejusan kinerja perhutani Situbondo. Mereka melakukan kriminalisasi pada masyarakat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah seharusnya menjadi langkah utama sebelum ke meja hijau. Dasarnya, langkah hukum diambil ketika salah satu pihak tidak bisa diajak berkompromi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum dinilai tidak adil kepada seorang nenek yang ringkih yang seharusnya menikmati sisa hidupnya, dibandingkan dengan kasus yang menimpa kelompok elit yang menang kasus dengan mengandalkan kekuatan finansial atau orang dalam. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, atau bisa dibilang hukum yang mendasari negara Indonesia, dan seharusnya hukum tentunya menegakkan. Hukum itu seharusnya tidak memihak seperti telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1, di mana semua orang diperlukan sama di depan hukum.
Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum di Indonesia itu tidak mampu memberikan keadilan terhadap masyarakat tertindas, contohnya seperti kasus Asyani, yang berusia 67 tahun yang telah dituduh mencuri 5 batang kayu milik perhutani. Padahal, menurut pengakuannya, kayu itu diambil dari lahan milik almarhum suaminya. Kemudian setelah hakim mengetuk palu, Nenek Asyani meluapkan amarahnya karena ungkapan pengakuannya tidak direspon oleh hakim. Beliau merasa bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak adil terhadap rakyat miskin dan menurut beliau terjadi suap menyuap di dalam kasus tersebut.